Kadang kan engineer kan punya masukan juga kan. Ya. Nah itu kita tampung juga nih gitu. Dari sisi kita jangan kayak misalkan dari sisi UI UX kan bikin desainnya bagus gitu, bagus banget gitu. Tapi ngerepotin dia. Oh, Iya ngerepotin aja gitu kan. Misalkan di interaksinya wow gitu ya. Jadi si pasti kan si developer mengutuk kita. Kalau aku sih prinsipnya win-win solution gitu. Oke. Yang aku senang, kamu senang, kita bagaimana solusi yang baik gitu. User juga senang gitu. Oke Bang Dio, jadi aku mau nanya lagi nih kembali ke UI UX design. Ada yang bilang bahwa pengguna itu punya sindrom namanya baby duck syndrome. Oke. Baby duck syndrome ini artinya pengguna itu selalu membandingkan produk yang kita luncurkan itu dengan sistem yang pernah mereka pakai atau pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalkan mereka tidak familiar dengan atau produk sebelumnya yang mereka pakai tidak sama navigasinya seperti produk yang kita luncurkan, itu mereka bingung gitu. Nah ini memang benar terjadi dan kira-kira strategi untuk mengatasinya seperti apa? Oke, jadi kan kembali lagi ya ke behavior. Kalau aku pribadi misalkan ya aku juga termasuk kayak gitu juga sih sebenarnya, kayak membanding-bandingkan nih gitu. Misalkan toko burung hijau atau misalkan toko yang oranye, ini secara gimana sih gitu ya. Nah kalau strategi aku sih sebenarnya gini, tetap kita kembali lagi nih dari sisi kita seperti apa gitu. Kita punya behavior kita sendiri juga gitu. Kita punya punya fundamental sendiri kan. Kita punya buku kita sendiri lah. Oke. Jadi menurutku tuh strateginya ya kita tetap harus menerima feedback juga dari orang lain. Oke. Kita tetap menerima feedback apa yang perlu kita perbaiki dari sisi mananya nih. Oke, kalau misalkan ini ngebandingin nih, ternyata si B fiturnya seperti ini ya, si A si kayak gini. Kita lihat lagi butuhnya emang sama atau tidak. Oke. Ternyata bisa jadi nggak sama gitu. Nah jadi kan kembali lagi kita lihat gitu. Bukan berarti dia ngebandingin A dan antara B, bukan berarti B lebih buruk, A lebih baik, malah sebaliknya juga. Bukan berarti begitu kan. Kita lihat lagi kebutuhannya gitu. Kalau aku dari sisi tetap juga sih ngeliat referensi juga sih dari si B ini aku lihat dulu nih misalkan kompetitor kita gitu. Dia apa sih bagusnya UX-nya? Ya. Nggak, jangan gengsi juga kalau kita nggak boleh gengsi juga kita ternyata lebih baik. Ternyata kita ya kalau memang bagus UX-nya ya why not kan gitu demi kebutuhan bisnis kita juga kan. Ya menurut aku kita harus membuka diri juga gitu. Jangan terlalu idealis kan, punya aku lebih bagus kok dapetnya, jangan begitu. Kita harus menerima juga masukan. Justru lebih bagus dong kalau dia membandingkan antara yang kita punya dan orang yang punya. Berarti kan ada awareness juga kan. Betul. Jadi memang itu menurutku kalau aku pribadi itu jadi motivasi sih buatku Bang. Oke. Nah, bagaimana cara memikirkan strateginya ya kembali lagi ke bisnis kita tadi Bang. Betul. Kita lihat dulu nih kebutuhannya seperti apa. Toh yang aku seperti yang aku bilang tadi kan, kalau misalkannya tadi kebutuhannya beda ya mau nggak apple to apple dong. Nah kalau misalkannya dia ada di kita nggak ada ya kita tambahin lagi gitu. Nggak salah juga kan gitu, nggak salah sih ya kalau menurutku seperti itu sih. Oke, jadi memang harus kita memikirkan gimana caranya supaya user happy, user centris gitu. Yang mana yang bagus kita pakai supaya user kita happy. Kemudian harus agile juga untuk melihat mana yang bisa dipakai. Benar, harus agile Bang. Jadi nggak boleh terhadap terpaku yang apa kita punya sih Bang. Kita harus agile juga sih, itu penting banget di sebuah kan untuk bisnis itu kan Bang. Kita namanya juga kita hidup ini kan kayak harus ada iterasi juga kan. Jadi memang jangan terpaku pada mindset kita punya sendiri gitu. Toh dunia ini luas kan, pasti kan banyak pemikiran yang lebih bagus daripada kita banyak. Harus berani membuka diri dong. Betul. Situ sih. Mantap membuka diri teman-teman. Ini penting sekali ya. Kemudian nih Mas, banyak sekali product designer itu harus ngobrol dengan
istilahnya developer gitu ya. Mereka harus ngasih tahu nih kita pengennya dirancangnya seperti ini. Jadi komunikasi antara produk desainer dan developer itu cukup intens. Iya. Baik itu mungkin konsep-konsep seperti web content, accessibility guidelines dan hal-hal seperti SEO seperti itu. Gimana nih Mas tips dan triksnya supaya hubungan komunikasi antara product designer dan developer itu bisa seseamless mungkin? Iya. Ini gue bilang ya. Jadi produk dan itu sama kayak suami istri gitu. Oke. Kadang mesra-mesra, kadang berantem gitu. Jadi gimana? Karena emang berhubungan selalu kan, selalu berhubungan gitu. Jadi itu hal yang common yang menurut kayak aku pribadi. Ya kadang berantem juga pernah gitu, misalnya bukan kotok-kotokan, akhirnya berantem argumen. Ya betul, berantem argumen maksudnya. Ya kembali lagi kita lihat kebutuhan kita. Jadi kalau aku sih tekniknya, kalau aku yang pertama ya kita yang aku lakukan pasti persuasif dulu lah. Persuasif dulu gitu. Terus desain briefnya harus jelas. Oke. Jadi Apa itu desain brief? Misalnya kita desain brief itu kayak gini, kita membuat sebuah poin-poin gitu kan. Misalkan kita membuat desain, stepnya itu clear and clean gitu Bang ya. Jadi kita menyampaikan bagaimana stepnya, misalkan pembelian kartu prakerja kantor pelatihan gitu. Kita harus menjelaskan nih bagaimana stepnya, kita belinya dari mana, menggunakan apa, dari dia itu kita harus rangkaiannya terus kita jelaskan dengan benar gitu ya. Karena nanti kalau misalnya briefnya nggak jelas ya, pasti mereka juga akan bingung ini seperti apa. Oke. Nah, jadi kita kan, ya balik lagi ke komunikasi tadi kan. Betul. Pendekatan kita lah gitu. Jadi kalau aku sih biasanya ngasih ke nih, misalkan yang briefnya seperti ini gitu, aku jelasin kepada mereka gitu kan. Terus UX-nya seperti ini gitu. Terkadang kan engineer kan punya masukan juga kan. Ya. Nah itu kita tampung juga nih gitu. Dari sisi kita jangan kayak misalkan dari sisi UI UX kan bikin desainnya bagus banget gitu, tapi ngerepotin dia. Aja gitu kan. Misalkan di konsentrasinya wow gitu ya. Jadi ini pasti kan si developer harus mengutuk kita gitu. Desain terlalu bagus gitu ya. Itu tadi. Jadi kembali lagi nih, misalkan aku ngasih ke dia nih gitu, secara persuasif lah. Misalnya kita ya jangan kayak seolah kita kayak menggurui dia juga, kita paling tahu juga. Jadi kayak aku harus kayak gini gitu. Jangan begitu juga. Jadi memang meskipun kita keinginan kita yang kita sampaikan kepada developer, nah pasti developer kan punya keinginan sendiri juga kan. Maksudnya kita punya UX, dia juga punya pemikiran sendiri. Jadi kalau misalkan kita gontok-gontokan nggak ketemu kan, pasti kan kita kembali lagi nih gitu. Ini masalahnya nih, ini solusinya. Oke nih, pasti kan mereka kan punya waktu lagi nih untuk sesama engineer kan grooming lagi nih seperti ini gitu. Pasti kan mereka punya solusi lagi nih. Nah kita disitulah kita ngobrolnya gitu Bang. Ngobrolnya nih. Aku punya solusi si dari ini seperti ini. Oke, kita tampung lagi ya, untuk semuanya kita tampung dulu nih. Oke, tapi kita pengennya seperti ini ya. Nah, gimana gitu? Pastikan, kalau misalkannya seperti ini terlalu kompleks, boleh nggak kita bagi? Nah kan kembali lagi nih komunikasinya gitu. Nah kembali komunikasinya. Ya misalkan kalau aku sih prinsipnya win-win solution ya. Ya aku senang, kamu senang, kita bagaimana solusi yang baik gitu. User juga senang gitu. Karena kan itu kalau aku pribadi. Jadi bukan berarti keinginan puas seperti itu juga gitu. Toh belum tentu juga UX ku bagus kan ya. Pasti kan mereka punya UX sendiri. Ya tapi tetap balik lagi. Makanya itu namanya kalau kita tim produk itu harus benar-benar menyiapkan nih sesuai dengan kebutuhan user juga. Problem user step-nya seperti apa gitu. Itu sih kalau aku sih pribadi. Itu sangat sering banget. Adu argumen. Developer dan designer. Thank you Bang Rio. Ini tadi kita udah bahas soal product design. Iya. Sekarang kita mau masuk ke project management dari
pembuatan satu produk. Mm-mm. Gitu. Kita tahu bahwa dalam pembuatan produk itu banyak sekali tahapan, banyak deadline, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dicapai gitu. Ada satu konsep yang disebut SMART gitu ya, yang artinya spesifik, measurable, actionable, relevan, dan yang terakhir adalah trackable gitu. Bagaimana sih kita bisa memanfaatkan prinsip-prinsip SMART ini agar project kita itu betul-betul bisa mencapai tujuannya? Boleh nggak Mas jelaskan? Oke, oke. Kalau dari aku sih Bang ya, bagaimana menempatkan project smart itu adalah kayak gini sepertinya sih. Kalau dari aku sih, kita harus memikirkan dari segala semacam aspek ya. Nah, jadi smart itu di sini yang aku ambil tuh ya, mindset gitu. Oh. Jadi kita harus mengumpulkan dari berbagai aspek stakeholder gitu ya. Jadi untuk membuat suatu aplikasi ini memang ya kembali lagi berguna untuk banyak orang. Berguna banyak untuk orang. Terus aplikasi ini juga memang membantu banyak orang juga. Nah, jadi memang kita lihat lagi nih, kan kita misalkannya dari sisi bisnis juga, dari sisi marketing, dari sisi user, dari sisi stakeholder yang lain. Nah, itu kita harus kumpulin bareng-bareng. Ya. Mereka punya masalah bareng-bareng. Ya, mereka punya pemikiran masing-masing. Nah, itu kita kumpulin bareng. Nah, kita ngambil beberapa poin. Nah, nanti kita lihat lagi nih sebenarnya. Oke, dari sisi problem statement ini gitu atau masalah ini gitu. Kita lihat nih, kira-kira kita bagi lagi nih gitu. Seberapa kritikal kah? Seberapa urgent kah? Seberapa impactnya besar atau tidak? Pasti kan ada klasifikasinya gitu. Jadi memang itu kita harus bagi supaya dalam project management itu dia itu teratur. Jadi kan memang ada beberapa kayak kita nih ada memang beberapa fitur nih yang memang kan urgent banget gitu. Oke. Nah, urgent banget itu memang harus kita cepatin gitu. Kita prioritaskan gitu. Memang ada lagi memang dia ternyata impactnya nggak gede-gede amat gitu. Ternyata itu kita tempatin di backlog dulu aja. Nah, jadi memang itu yang menurutku untuk posisi project management ya. Kita harus menentukan seperti yang bilang tadi Bang, apakah seberapa urgent atau tidak, terus seberapa kompleks atau tidak, critical, high, low, itu kan harus kita bagi lagi pahamin. Kita harus pahamin lagi dari sisi kebutuhan bisnisnya. Itu sih dari sisi smart sih. Oke. Untuk memastikan kita nggak ambil semua resource untuk dibagi rata, karena memang harus ada prioritas. Benar. Menarik. Gitu. Kemudian ada juga nih dalam konteks project Mas, Google menggunakan yang namanya kerangka kerja HEART. HEART itu hanya happiness, E-nya itu engagement, A-nya itu adoption, R-nya itu retention, dan T-nya itu task success. Apa ini diterapkan juga dalam keseharian Mas Rio gitu? Happiness, engagement, adoption, kemudian retention, dan juga task success. Kalau aku pribadi sih aku sih belum begitu mengetahui ya tentang gitu. Cuma dari sisi happiness itu tadi yang tadi itu semua. Bagaimana kalau aku setiap produk yang aku bangun itu aku harus punya ownership juga ya. Jadi terus apakah kita happy bikin ini gitu ya gitu. Jangan nanti sampai saat kita membuat fitur ini ternyata kita nggak membuat happy gitu. Jadi memang kalau dari sisi aku pribadi sih aku sih gimana cara aku membangun sebuah produk ini, fitur ini, aku lebih memikirkan orang banyak. Aku mikir orang banyak karena aku bangga sih gitu ketika membuat satu produk itu semua orang bisa pakai. Terus semua orang bisa pakai, membantu banyak orang, betul. Nah itu sih yang sangat impikan sih Bang, atau gitu ya. Ya itu dalam hatiku sih sebenarnya gitu. Ketika kita happy dan kita cukup puas dengan produk ini, itu penting karena dengan begitu kita juga berikan yang terbaik ya. Untuk memastikan consumer atau user juga. Benar. Siap Mas. Lalu benar nggak sih bahwa produk designer itu harus bergerak cepat dan efisien? Seberapa cepat dan seberapa efisien? Ada nggak cycle mungkin per 1 minggu harus selesai, 2 minggu harus selesai? Gimana Bang ya? Kalau misalkannya efisiensi dan percepatan gitu Bang ya. Kalau aku sih pribadi kembali lagi nih ke tentang kebutuhannya Bang gitu.
Kalau misalkan cepat dibilang cepat ini gimana nih definisinya cepat Iya. gitu. Apakah memang sangat impactnya gede dulu Iya. atau misalkan ya memang dari kebutuhan dari high level seperti apa gitu. Kan pasti kan ada beberapa momen dia kan itu kan misalkan direksi itu atau misalkan yang high level itu kan dia pasti ini harus segera dikerjakan nih. Ya memang kita harus menyampingkan pekerjaan yang lain dari dulu, kita harus fokus ke yang kritikal ini sih. Betul. Kalau masalah speednya atau enggaknya ya tergantung kita sih. Kebetulan direktur saya atau subordinate saya itu kan memang sangat fleksibel ya. Yang penting semuanya clear, clean itu kebutuhannya apa kebutuhan user itu tersampaikan dengan baik itu sebenarnya itu sih. Masalah speednya kan kita yang ngatur. Oke. Karena kan kalau kita terlalu dikekang juga kan ya agak strict juga lah ya. Jadi memang terlalu monoton gitu. Jadi kebetulan ya karena sifatnya masih kayak startup gitu lah, anak muda lah gitu ya. Jadi memberikan kebebasan untuk kita cara berpikir, untuk kebebasan kita cara untuk mengerti suatu hal. Dan yang penting balik lagi ke visi misinya itu kembali ke user. Menarik banget. User centric, kembali ke user ya. Iya. Baik. Nah kita mau masuk ke hal-hal yang mungkin di luar pekerjaan nih Mas. Tapi mungkin saya ingin juga mengingatkan caveat nih Mas kepada para pendengar bahwa yang kita bicarakan sekarang ini tidak mewakili organisasi ya Mas. Iya, ini opini kita pribadi aja dan tidak mewakili siapapun. Benar. Siap. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang bersifat community building. Saya kenal Mas Rio lewat olahraga bola juga, gitu ya. Jadi saya ini diajak Mas Rio main bola, dan itu sangat menyenangkan banget ya, karena semua orang terlibat, semua orang itu dapat waktu yang cukup untuk main, gitu ya. Sebenarnya Mas Rio memang suka membuat suatu komunitas, punya pengalaman banyak membuat komunitas, atau apa nih? Apa yang membuat Mas Rio itu punya komitmen atau punya make time gitu ya untuk buat komunitas-komunitas olahraga atau lainnya. Iya. Jadi kan aku tuh suka main bola dari kecil. Oke. Dari kecil. Terus dulu tuh ikut danon dulu. Danon ke Spanyol dulu. Maksudnya main bola? Iya. Wah, ini berarti main danon. Lionel Messi ya? Iya, jadi itu dulu main bola. Terus aku kan kampung kan di Kawancah ya, jauh dari kota gitu. Jadi memang beda kayak sekarang Bang, semua serba mudah, ada media sosial gitu kan. Kita dulu kan enggak gitu. Ke Medan aja butuh 2 jam, 3 jam gitu. Jadi memang sangat terpencil, jadi bakat juga susah orang luar datang ke kita gitu. Jadi keinginan saya. Jadi ya kita main bola seperti biasa gitu ya, main bola terus umur 14 tahun main tarkam gitu. 14 tahun main tarkam gitu. Jadi tarkam itu ada liganya gitu. Iya, tarkam gitu. Dibayar juga memang. Iya. Nah, terus sampai suatu ketika udah nyampe lah di Jakarta ya, di Jakarta kita main bola. Aku juga punya community juga. Jadi ikut sering event-event juga gitu ya. Jadi belajar juga dengan IO-nya gitu. Belajar dengan IO-nya. Wah, kayaknya seru juga nih kalau punya komunitas sendiri gitu ya. Iya. Jadi aku di luar itu bikin community namanya Kedan FC. Apa? Kedan FC. Iya. Apa itu artinya? Kedan itu bahasa Medan. Apa itu? Sohib kok. Sohib FC. Oke. Di sini. Kedan FC. Ya, jadi Kedan FC itu adalah pasukan bermarga. Ini dan itu bermarga semua. Ada marga semua. Semua ada marganya. Khusus orang yang bermarga. Satu marga atau macam-macam? Macam-macam. Jadi kita ngumpulin orang-orang yang dari seluruh Indonesia. Iya. Orang yang Batak lah khususnya. Kita kumpulin, kita main bareng, kita fun bareng. Tapi akhir-akhir ini karena kita merasa klub itu bukan cuma punya satu orang ya, kita mengundang orang lain juga sih sebenarnya. Bukan hanya Batak. Terbuka itu. Terbuka juga. Tapi khusus orang Medan ya. Khusus orang Medan ya. Ya, khusus orang Medan. Paling pernah tinggal setahun lah. Iya, jadi kita ngumpul, kita fun gitu ya. Nah, pada saat itu karena udah berlangsung, nah di prakerja kayaknya banyak juga nih yang suka olahraga main bola. Iya.
karena aku udah punya pengalaman juga sebelumnya untuk membangun community, ya udah aku coba nih gitu untuk ngumpulin anak-anak gitu yang siapa yang mau gitu. Nah baru sampai saat itu, nah kebetulan ada tim dari HR dia yang koordinasi lah gitu dengan ke atas untuk kita bantu kita untuk booking lapangan. Kita bantu booking lapangan. Setelah kita bantu booking lapangan, nah barulah semua tercipta anak-anak yang di kantor kita itu gabung ke sana semua gitu sih. Oh gitu sih. Nah, jadi memang harus ada pencetusnya nih Bang. Iya. Jika ada pencetusnya nih semua bisa dikumpulkan. Iya gitu lah. Ada pencetusnya. Jadi memang ya karena kan karena aku udah punya pengalaman juga gitu ya. Jadi memang dari aku sih siapa aja bebas sih. Siapa aja bebas, cuman teman-teman juga pada mau mendukung aku juga gitu. Jadi sebenarnya aku coba ikut inisiatif sendiri dan teman-teman yang di kantor juga ikut mendukung gitu. Jadi ya mereka support aku, ya itu yang bikin aku happy sih itu sih. Iya, mungkin kita semua tahu ya bahwa membangun komunitas itu nggak gampang. Iya. Banyak tantangannya. Banyak. Ada yang mungkin nggak pernah datang. Iya. Kemudian ada juga yang ikut main tapi nggak pernah bayar iuran. Nah ini boleh nggak cerita nih Bang tantangan dalam Kalau tantangan ya, wah banyak banget Bang. Jadi kadang ada orang yang suka mengatur gitu, tapi diatur nggak bisa. banyak. Ya dia ngatur doang ya, tapi suruh ngatur nggak mau. Ada orang yang ya ceritanya doang banyak, tapi disuruh datang banyak alasan. Terus ada juga banyak ceritanya, ini ngasih main di sana main di sini, nggak bayar ATM. Jadi ada lagi orang yang ngambekan banyak. Ada yang ngambekan juga. Jadi wah pusing kan. Terus apalagi kan kita nggak bisa menyenangkan banyak orang Bang ya. Betul. Cuman aku nggak bisa menjamin menyenangkan banyak orang. Cuman dibalik kecapean itu semua gitu ya, ada orang yang masih mendukung, itu yang bikin aku tetap bertahan itu. Nah, masih ada yang support gitu Bang ya. Mereka yang terus mendukung inilah. Iya itu yang bikin aku masih bertahan lah gitu Bang di community ini gitu ya. Karena kan ya sampai kita nggak bisa menyenangkan semua orang seperti yang aku bilang tadi. Ya karena masih ada yang semangat, ya udah aku tetap berkecimpung lah, tetap maulah membangun community dan mengelola community sih. Oke, menarik banget nih Bang. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bang, masih seputar community juga gitu. Ketika kita menghadapi banyak tantangan itu, supaya suasana tetap cair, supaya suasana tetap fun, semua orang meskipun dengan banyak gaya sendiri, karakteristik sendiri itu tetap bisa lebur jadi satu. Ada nggak tips dan triknya mungkin? Apakah ada gimmick atau atau ketawa-ketawa di bawah fun aja gimana? Kalau aku gimana Bang ya? Karena kalau aku orangnya kan mudah berbaur dengan siapa aja. Aku mudah membuka sebuah kayak ya komunikasi, pembicaraan gitu ya. Aku gampang lah gitu. Jadi memang ya aku ngeliat orang ini ngeliatnya seperti apa sih gitu ya. Aku ngeliatnya orangnya seperti B gitu. Ini orangnya seperti ini gitu. Aku menyesuaikan dengannya dia gitu. Dengan bagaimana stylenya dia gitu. Nah, untuk tipsnya sebenarnya aku ini sih Bang. Aku tetap terus berbuat baik sih meskipun aku tahu nih mereka itu jahat sama aku gitu. Tapi aku tetap berbuat baik ke dia gitu. Dan tetap aku chat, tetap aku chatting, tetap aku hal yang biasa-biasa. Karena meskipun aku tahu dia itu menyakitiku gitu. Bukan dibalas, tapi tetap coba lakukan baik aja. Ya aku tetap gitu. Jadi ada pernah kemarin orang itu dia bikin aku kesel gitu. Jadi aku kan biasalah kan kita community ya. Tuh aku sering nombok gitu loh. Nombok itu sering gitu. Padahal aku kan padahal aku kan orang kan nggak suka ngambil keuntungan dari teman-teman kan. HTM gitu. HTM itu apa sih? HTM itu kayak harga bayar lapangan. Iya. Nah, kita kan harus patungan ya. Patungan. Ya gitu. Nah, aku kan nggak, kan ada orang kan
beberapa IO di luar sana kan dia ngambil keuntungan gitu. Iya. Dia per orang yang bilang 20.000, 50.000 gitu. Hmm. Jadi HT-nya dinaikin, yang tadinya 25.000 jadi 75.000 gitu. Wah. Kalau aku enggak, Iya. karena aku enggak mau ngambil keuntungan lah buat teman-teman. Orang capek juga koordinasi itu. Kayaknya ini ampun, Pak. Iya. Waktu kita sudah buang habis, Iya. main pun nggak cukup, betul orang ya teman ya, sampai. Cuman itu tadi Bang, jadi sampai pernah kemana tuh aku nambok gitu, namboknya bukan sedikit ya, gitu kan, kesel nih. Terus habis itu masih ada yang mau teman dukung gitu, tapi tetap karena harusnya kan aku kan marahin dia kan, tapi aku enggak, jadi tetap chat ya please seperti biasa gitu, dia tapi ngasih energi positif lah ke dia gitu. Akhirnya dia luluh kan, maksudnya wah kayaknya udah aku sakit ini tapi tetap baik sama aku gitu. Nah jadi ya gitu, karena kalau dia kasih kita jahat, kita kasih dia jahat juga, itu buruk sih nanti. Buruk ya. Sangat buruk. Kalau aku sih gitu tipsnya sih Bang. Jadi tetap aku menyesuaikan ke teman-teman yang lain. Terus ya tetap berbuat baik sih. Wah, luar biasa. Meskipun nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Betul. Iya. Betul. Jadi teringat nih di khotbah hari Minggu, tampar pipi kiri kasih. Ya. Oh, hari ini enggak Bang. Lu kasih lempar dikasih orang kapas, kita lempar bunga, tapi sama pot dengan gitu. Gitu pula. Iya. Kalau kita jangan bunga sama pot ya. Sama aja. Sakit juga. Makin sadis kan. Gitu. Siap Bang. Baik Bang, ini menarik banget pembicaraan kita Bang. Tapi karena waktunya terbatas, kita sudahi untuk hari ini. Terima kasih banyak Bang Rio untuk waktunya. Thank you. Sukses selalu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ketemu lagi. Siap. Ini ada hadiah nih untuk Bang Rio. Ini topi dari channel podcast kita, High Intelligence. Boleh dipakai Bang. Ini lawannya High Intelligence tuh Open AI. Gila. Aku keren nih. Siap. Ini boleh kita lihat kamera sebentar nih. Siap. Oke. Makasih. Thank you. Sukses selalu. Bang Rio. Siap. Iya Bangku. Kita mungkin say goodbye dulu dengan teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk mengikuti Hive Intelligence Podcast. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang spesial juga. Bye-bye.